Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ardana Setiawan, NIM 52024190038 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem air conditioner pada mobil. Presentasi kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pembahasannya akan terbagi jadi 3 bahasan. Yang pertama yaitu prinsip kerja sistem AC, yang kedua komponen-komponen sistem AC, dan yang ketiga refrigeran. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip kerja sistem AC. Sebelum kita mempelajari prinsip kerja sistem AC, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem AC. Sistem AC merupakan suatu rangkaian komponen yang berfungsi sebagai penyejuk ruangan pada kabin kendaraan. Secara umum, AC terdiri dari 4 bagian, yaitu kompresor, evaporator, kondensor, dan ekspansi valve atau katup ekspansi. Untuk prinsip kerja dari sistem AC sendiri, yang pertama yaitu kompresor mengkompresikan gas atau uap refrigeran yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi karena menyerap panas dari evaporator, ditambah panas yang dihasilkan saat langkah pengeluaran atau discharge. Gas refrigeran mengalir ke dalam kondensor. Di dalam kondensor, gas refrigeran dikondensasikan menjadi cairan atau terjadi perubahan keadaan, yaitu pengembunan refrigeran. Selanjutnya, cairan refrigeran mengalir ke dalam reservoir untuk disaring antara cairan refrigeran dengan oli sampai evaporator memerlukan refrigeran untuk diuapkan. Katup ekspansi menurunkan tekanan dan temperatur atau suhu cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi rendah. Selanjutnya, gas refrigeran yang dingin dan berembun ini mengalir ke dalam evaporator. Refrigeran menguap dan menyerap panas dari udara luar atau terjadi pengkabutan udara sehingga suhu di luar akan dingin. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu komponen-komponen sistem AC. Untuk komponen-komponen sistem AC terdiri dari kompresor, magnetic clutch, kondensor, receiver, katup ekspansi, dan evaporator. Yang pertama, kita menjelaskan tentang kompresor. Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menaikkan tekanan refrigeran dengan mengkompresikan dalam bentuk gas atau uap. Akibatnya, temperatur refrigeran juga ikut naik. Panas yang timbul kemudian akan dikondensasikan melalui kondensor. Secara umum, kompresor terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu kompresor model torak. Kompresor model torak ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu tegak lurus, memanjang, aksial, radial, dan menyudut. Untuk jenis yang kedua yaitu kompresor rotari. Selanjutnya, komponen sistem AC yang kedua yaitu magnetic clutch. Magnetic clutch digunakan untuk melepaskan dan menghubungkan kompresor dengan putaran mesin. Komponen utamanya terdiri dari stator, rotor, dan plat penekan. Prinsip kerja magnetic clutch adalah melekatkan 2 keping logam besi karena gaya elektromagnet. 2 keping logam tersebut adalah penekan drive mulai. Komponen yang ketiga yaitu kondensor. Kondensor berfungsi untuk pengembunan gas atau uap refrigeran. Semakin besar jumlah panas yang dilepaskan oleh kondensor, maka semakin besar pula efek pendinginan yang diperoleh evaporator. Kondensor diletakkan di bagian depan kendaraan agar proses pendinginannya sempurna. Komponen yang keempat yaitu reservoir. Reservoir berfungsi untuk menampung sementara refrigeran dalam bentuk cairan, kemudian disalurkan sesuai dengan beban pendinginan. Di dalam reservoir terdapat tutup pengaman yang ditujukan pada nomor 1, saklar tekanan ditujukan pada nomor 2, kaca pengontrol ditujukan pada nomor 3, filter penyaring ditujukan pada nomor 4, dan sel silika ditujukan pada nomor 5. Komponen yang kelima yaitu katup ekspansi atau ekspansi valve. Katup ekspansi digunakan untuk menurunkan tekanan dan temperatur atau suhu serta menginjeksikan refrigeran melalui orifice, sehingga refrigeran yang keluar menjadi bertemperatur dan bertekanan rendah. Katup ekspansi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah pipa kapiler, katup ekspansi otomatis, dan katup ekspansi termostatik. Komponen yang keenam yaitu evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk menguapkan gas atau uap refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan rendah.
Jika udara melewati evaporator menjadi dingin sampai temperatur tekanan di bawah pengumbunan, uap air akan mengembun dan menempel pada sirip evaporator dalam bentuk tekanan air. Jika pada saat ini temperatur sirip sampai di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air akan berubah menjadi es. Itulah komponen-komponen dari sistem AC. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang refrigeran. Refrigeran adalah suatu zat yang berupa cairan yang mengalir di refrigerator dan bersirkulasi melalui komponen fungsionalis untuk menghasilkan efek mendinginkan dengan cara menyerap panas melalui ekspansi dan evaporasi. Refrigeran halokarbon terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu refrigeran CFC atau klorofluorokarbon, HCFC atau hidroklorofluorokarbon, dan HFC atau hidrofluorokarbon. Refrigeran yang banyak dipakai oleh kendaraan sekarang ini adalah HFC 134A yang tidak mempunyai sifat perusak ozon dan juga tidak mengandung racun. HFC 134A kalau dilepaskan ke udara maka secara cepat akan menguap dengan menyerap panas dari udara sekitarnya. Adapun persyaratan refrigeran untuk sistem AC. Persyaratan yang pertama yaitu tekanan penguapannya harus cukup tinggi. Sebaiknya refrigeran memiliki temperatur penguapan pada tekanan yang lebih tinggi, sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya vakum pada evaporator dan turunnya efisiensi volumetrik karena naiknya perbandingan kompresi. Yang kedua yaitu tekanan pengumuman yang tidak terlampau tinggi. Apabila tekanan penggumunannya rendah, maka perbandingan kompresinya menjadi lebih rendah sehingga penurunan prestasi kompresor dapat dihindarkan. Selain itu, dengan tekanan kerja yang lebih rendah, mesin dapat bekerja lebih aman karena memungkinkan terjadinya kebocoran, kerusakan, ledakan menjadi lebih kecil. Persyaratan yang ketiga yaitu kalor laten penguapan harus tinggi. Refrigeran yang memiliki kalor laten penguapan yang tinggi lebih menguntungkan karena untuk kapasitas refrigerasi yang sama, jumlah refrigeran yang bersirkulasi menjadi lebih kecil. Selanjutnya yang keempat yaitu volume spesifik terutama dalam fase gas yang cukup kecil. Refrigeran dengan kalor laten penguapan yang besar dan volume spesifik gas yang kecil akan memungkinkan penggunaan kompresor dengan volume torak yang lebih kecil. Dan persyaratan refrigerator untuk sistem AC yang terakhir yaitu konduktivitas termal yang tinggi. Konduktivitas termal sangat penting untuk menentukan karakteristik perindahan kalor. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.